Teman-teman, ini proses perekaman. Jadi presentasi dengan PowerPoint ini dapat dilakukan sambil merekam suara, bahkan juga kamera video. Nah, untuk latihan ini, kamera tidak perlu diaktifkan, kita langsung menggunakan suara saja. Caranya dimulai dari klik file, kemudian di sini ada menu export, ya. Pindahkan dari PDF ini ke create a video. Jadi klik create a video, kemudian ukuran resolusinya yang sedang atau SD 720p saja, dan pilih yang narration. Ya, ini record timings and narrationnya itu diaktifkan. Nah, mulailah sekarang merekam, teman-teman ya. Nah, ini rekam dengan klik warna merah ini. Sebelum rekam, setting, pastikan Anda memilih di setting kanan atas itu mikrofon yang tepat, yang sudah Anda pasang itu saja ya. Kemudian untuk video tidak harus diaktifkan, boleh dipilih, tapi dapat dimatikan dengan menu yang di bawah ini. Ini mematikan atau menyalakan video. Ini kalau videonya nyala, klik yang kanan ini yang disilang menjadi dimatikan ya. Nah, sekarang tanpa video, kita mulai dengan record. Nah, ada angka 3, 2, 1, mulai. Nah, disinilah Anda mulai menceritakan. Mulai dari cover, membacakan judul dan nama mahasiswa serta NIM-nya. Kemudian klik next untuk membacakan latar belakang atau slide kedua setelah cover ya. Slide kedua. Kemudian ini kira-kira setengah menit atau 30 detik cukup. Tujuan dan batasan. Nah, ini juga kira-kira ya setengah menit atau 30 detik. Metodologi penelitian, nah ini bisa sekitar 1 menit. Nah, ini tergantung metodologi Anda, hanya 1 atau 2 seperti ini ya. Yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis atau metode pengolahan data. Slide berikutnya, pelaksanaan. Nah, ini judulnya boleh analisis dan pembahasan, boleh juga implementasi dan evaluasi. Ya, pilih salah satu. Atau seperti ini, ya, yang setara, ya. Karena ini menceritakan proses Anda melakukan implementasi dan mengevaluasinya. Nah, ini yang paling lama, biasanya bisa mencapai 2 menit atau 3 menit, tergantung gambar juga ya. Kalau ada gambar, Anda jelaskan ini gambar apa sebagai contoh hasil implementasi, dan ini hasil pengolahan dari kuesioner ya, misalnya ya, ketika pengujian atau bahkan ketika evaluasi juga boleh menggunakan kuesioner. Nah, ini hasilnya dibacakan. Terakhir kesimpulan dan saran, ini setengah menit juga cukup. Jadi sehingga total waktu itu kalau hanya singkat-singkat tadi sekitar 5 menit. Jadi, kalau ada yang harus menjelaskan beberapa bagian ya, jadi ada 6 modul Anda ceritakan satu-satu masing-masing misalnya 30 detik, karena modulnya ada 6 misalnya ya, atau 5, maka waktunya bisa menjadi 7 menit atau maksimal ya 10 menit. Jadi kesimpulan saran langsung diakhiri. Nah, ketika berakhir sudah gelap, Anda klik itu tandanya selesai. Nah, jangan lupa create videonya diklik. Ya, ini diklik untuk menyimpan video. Nah, beri nama dan pastikan di folder apa. Ini saya menggunakan folder di C data SISDM 2023. Terus saya beri nama. Ini videonya, file videonya misalkan ya ini 2023 untuk membedakan dengan sebelumnya. Klik save. Nah, inilah proses rendering namanya ya, mengubah rekaman tadi menjadi file MP4. Perhatikan di bawah ini, di bagian bawah, bar bawah itu ada gerakan. Nah, gerakan yang menunjukkan proses rendering atau mengubah rekaman tadi, ya, perjalanan slide dan suaranya menjadi file video MP4. Nah, tunggu beberapa detik. Ya, ini tergantung lamanya Anda tadi merekam ya. Kalau 5 menit mungkin menjadi sekitar 1 menit. Kira-kira ini tergantung komputer juga ya, kecepatan komputer. Sedikit lagi selesai, kita tunggu supaya proses ini, contoh ini benar-benar dimulai dari awal, mulai dari file export sampai menyimpan menjadi MP4.
selesai teman-teman, sudah selesai. Kita lihat hasilnya dengan masuk ke folder di sini ya, di file browser, masuk ke folder SISDM 2023. Nah, nanti di sini ada file tadi ya, ada file contoh presentasi ya, tugas akhir 2023 ini. Untuk pastinya Anda klik 2 kali, berarti ini memutar. Ini memutar penerapan SISDM. Ini hasil rekaman tadi, ada suaranya. Oke, selesai. Nah, ini di-upload ke YouTube, teman-teman ya. Di-upload ke YouTube. Ya, kita mulai demo uploadnya. Jadi masuk ke YouTube, jalankan browser web ya, browser web Anda untuk mengakses YouTube. Anda bisa masuk YouTube dulu atau langsung YouTube Creator. Jadi studio.youtube.com ya. Masuk ke studio untuk upload. Nah, misalnya saya upload di channel saya yang sekarang, Anda boleh menggunakan channel yang mana saja, yang penting Anda punya hak untuk upload ya. Klik buat di sini, buat upload video, kemudian pilih file tadi ya. File yang mau diupload tadi, di mana tadi? Di folder data ya, data, C, data, kemudian SISDM. Jadi Anda harus ingat kalau belum dicatat ya, harus ingat. Tapi sebaiknya dicatat, takut lupa. SISDM 2023, ini file yang tadi ada kodenya 2023 ya. Contoh, ini meskipun salah ketik. Ini diklik ya, diklik 2 kali. Ini proses upload ke YouTube. Diberi nama filenya, misalkan ya, ini presentasi dan mempresentasikan ya. Tugas akhir menjadi MP4 dan upload ke YouTube. Jadi langkah ini adalah langkah lengkap ya. Lalu klik next berikutnya saja. Nah, usahakan ini tidak untuk anak-anak ya. Tidak, biar cepat, langsung klik berikutnya. Klik berikutnya lagi. Klik berikutnya lagi karena tidak ada musik. Nah, pilih tidak publik. Ya, boleh ya kalau Anda tidak ingin orang menemukan. Jadi pilihannya 2, tidak publik atau publik. Kalau saya pilih publik supaya semua mahasiswa tanpa tahu tautannya bisa mencari. Nah, ini sudah bisa di-copy teman-teman. Ini tautan video yang hasilkan, nanti bisa diklik ini, artinya salin link video. Nanti dipasang di Elena teman-teman ya. Elena di bagian UAS ya, bagian UAS itu Anda pasang ini video ini. Lalu publikasikan. Nah, klik publikasikan. Selesai langkahnya. Ini bisa juga di-copy. Tadi kalau lupa copy, ngopinya dari sini tautannya. Lalu tutup dan tunggu sampai selesai ya. Anda bisa lihat di bagian konten Anda. Kalau ini channel Anda di konten, ini proses presentasinya. Ini tadi ternyata saya hanya 2 menit. Untuk lihat hasilnya, klik detail ini ya. Klik detail untuk memastikan. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Sudah berhasil. Sudah bisa diklik ini. Nah, kalau mau mengganti judul dan lain-lain dari sini. Kemudian diklik. Ya, inilah hasilnya. Jadi tadi karena resolusinya hanya 720, jadi lebih cepat daripada yang kalau Anda menggunakan resolusi 1080 ya.